Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agung Jayanto, NIM 202121045 dari kelas HKI 4B. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanahakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladina yunaqatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa doharu wala ihrajikum antawallawhum wa man yatawallahum faulaika humuddolimun. Jelaskan tentang suatu hal yang kebaikan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di selanjutnya adalah ketika sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan juga membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, itulah yang dianggap orang-orang yang zalim. Itu adalah suatu hal yang tidak baik. Yang dapat saya renungi dari hal ini adalah bahwasanya kita itu harus senantiasa selalu berbuat baik. Tapi ketika seseorang memerangi agamamu, dan ketika kamu menjadikan sebuah itu sebagai kawan, maka Allah melarang itu, dan itu termasuk perbuatan yang tidak baik, orang-orang yang zalim. Jadi menurut saya ya berarti bagusnya akan sebagai tingkah laku yang baik, dan dapat menjadikan hal itu sebagai cerminan diri kedepannya berlaku lebih baik lagi gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam ayat ini menjelaskan terkait orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah yang mendapatkan rasa aman, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat saya ambil atau dapat saya renungkan adalah terkait dengan diri kita, dalam hal keimanan. Maka
sesuatu hal itu tidak boleh dicampur adukan dengan syirik. Jadi bagaimana hal syirik itu sesuatu hal yang tidak baik, maka harus dihilangkan rasa syirik itu untuk memperkokoh iman kita. Jadi begitulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika syahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang menjelaskan bahwa daging dari hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai pada Allah itu hanyalah ketakwaan dari kamu. Demikian mendudukannya kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan dan Dia sampaikan kepadamu kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam hal ini adalah hewan kurban itu sesuatu yang kita kurbankan. Itu tidak lantas darah dan dagingnya itu menuju kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itu hanyalah tingkat ketakwaan dan keimanan kita dalam berkurban tersebut, yang menjadikan sesuatu hal itu sebagai petunjuk akan suatu karunia Allah dan nikmat Allah, yang menjadikan kita selalu bertakwa pada Allah. Yang dapat saya renungkan adalah ketika saya berpikir kelak nanti berkurban, bahwasanya mungkin yang dapat saya ambil itu adalah bukannya semata-mata kita itu mendapatkan pujian dan sesuatu hal yang memanusiakan manusia, tapi kita dapat mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada itu, yaitu adalah tingkat ketakwaan kita, tingkat keimanan kita mendapatkan selalu petunjuk dari Allah. Itu yang dapat kita renungi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa ashdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima. Dalam ayat ini menjelaskan terkait orang-orang yang beriman lalu kafir dan kemudian dia itu beriman lagi dan juga dia itu kafir lagi, tapi tingkat kekafirannya itu bertambah, maka Allah tidak akan mengampuni dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Dan juga
bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Hal yang dapat saya renungi dalam ayat ini adalah bahwasanya untuk tidak menjadikan tingkat keimanan kita itu sebagai permainan, atau istilahnya dalam hal ini kita menjadikan diri kita kafir tapi terus kita bertobat lagi, kita beriman lagi, tapi kedepannya kita syirik lagi, kafir lagi. Dan juga hal yang dapat saya renungi dalam ayat ini adalah bahwasanya kita, atau saya pribadi, depannya itu tidak boleh mempermainkan yang namanya tingkat keimanan. Dalam hal ini kita menjadi kafir, tapi seakan-akan kita ingat lagi pada Allah, tingkat kita beriman lagi pada Allah, tapi kita kemudian kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi, beriman lagi. Tapi ketika hal itu terjadi lagi, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa itu dan tidak akan mengampuni atau memberikan maaf pada kita akan hal tersebut, dan juga itu sebagai ancaman bagi Allah, dari Allah. Itu orang-orang yang seperti ini, maka siksaannya di neraka itu akan pedih, akan sangat pedih. Jadi mari kita kembali tingkatkan keimanan kita. Itu.